Punten ini teh ngalangkung ningali. Nah, iya mah pada ditelakan tapi apa namanya? Mulsanya kok kayak bekas pakai emang iya gitu Kang Arfi. Ini bukan mulsa baru Kang Arfi, gimana ini Kang Arfi? Ya betul Bu, jadi untuk lahan yang ini, ya untuk petakan yang ini, memang terlihat mulsanya memang kurang rapi, kurang bagus, banyak yang sobek-sobek. Karena lahan yang ini, sejarahnya itu yang pertama dulu kita tanami cabai. Yang kedua musim kemarin kita sudah mulai mengenal bios, kita tanami tomat dengan aplikasi bios. Tanpa olah lahan, tanpa adanya perlakuan apapun terkait dengan mulsa dan bedeng, kita langsung aplikasikan cabai. Jadi kita gitu. Memanfaatkan bedengan kita dan mulsa sisa. Betul, yang bekas itu kemarin kan musim kemarin. Efisiensi anggaran. Betul sekali. Kita. Kenapa itu? Jadi, ada nggak alasan untuk tumpang sari itu? Ada, kalau saya dengan Jirifki lebih mempertimbangkan lebih ke aplikasi tumpang sari. Kenapa? Karena kalau misalnya kita hanya menanam satu tunggal hanya cabai saja, monokultur satu rupa ataupun satu jenis komoditas yang sama, kita tidak bisa saling mengangkat lagi dari sisi penghasilan yang lainnya. Untuk lahan yang ini, jadi wajib Pak Haji, rekan-rekan semua para petani, jadi untuk lahan yang ini kita setting memang lahannya baru olah. Jadi dengan menggunakan mulsa yang bekas, tapi baru satu kali musim. Mulsanya bekas, satu kali musim. Sekarang kita mulai tanami lagi, tapi dengan diolah lagi, dikeceruk lagi bagian bedeng bagian atasnya. Jadi kalau yang tadi yang di bawah tanpa olah lahan sama sekali, kalau yang ini kita melakukan olah lahan, atasnya dikeceruk. Seperti itu. Berarti bedengnya mulsanya dibuka dulu ya? Mulsanya dibuka dulu. Kalau yang di bawah tadi teman-teman mulsanya tidak dibuka. Betul. Langsung saja dibersihkan, hanya dibersihkan tanpa pengolahan tanah. Tanpa pengolahan, tanpa membuka mulsa. Hanya mengharapkan bekas pengolahan bios yang sebelumnya awal itu musim lalu betul. Kalau ini dari sudah pengolahan lagi ya? Ya, baru sudah pengolahan lagi, sudah kita aplikasikan lagi beberapa input seperti organik, pupuk dasar. Hanya saja kita atur dosisnya. Betul. Bios, pupuk dasar dan aplikasi lainnya. Ini tumpang sari lagi ya? Sama, tumpang sari lagi. Lahan kurang lebih 50 bata, berarti 50 kali 14 meter persegi. Dengan total populasi cabai kurang lebih 1.500 pohon. Saat ini kita bisa lihat cabai saat ini sudah kita tanam. Saat ini cabai kurang lebih umur 10 hari setelah tanam, varietas pilar dari panah merah. Pola tanam yang kita terapkan saat ini pola tumpang sari, jadi tidak hanya satu populasi dalam satu bedeng atau dalam satu bedeng. Jadi kita tumpang sarian dengan cabai sebagai tanaman utama. Selanjutnya kita tumpang sarian juga dengan bawang daun dan sawi putih atau kita bisa sebut pecai. Cabainya kurang lebih 10 hari, bawang daunnya kurang lebih baru 3 harian kita tanam. Sawi putihnya sudah kurang lebih seminggu, 1 minggu setelah tanam. Jadi masih belum berkembang sempurna. Baru penyesuaian ya? Baru penyesuaian terhadap lingkungan dan tanah yang ada di bedeng ini. Yang kita bisa lihat saat ini merupakan cabai pilar, kurang lebih umur 28 hari setelah tanam, setelah 1 kali aplikasi pengecoran dan aplikasi bios. Perkembangan tanamannya sudah seperti ini, sudah mulai bercabang, tunas V, terus tunas air yang ada di sampingnya juga sudah mulai tumbuh seperti ini. Bawang daunnya juga sudah mulai tumbuh. Rata-rata pertumbuhan optimal walaupun curah hujan ekstrim menunjukkan sudah kurang lebih rata-rata tumbuh tunas air dan tunas V atas sudah mulai tumbuh seperti ini. Timbul percabangan yang banyak dari samping-sampingnya tunas air, baik itu bawang daunnya pun sudah mulai tumbuh optimal. Sawi putih pecainya bisa kita lihat juga tumbuh optimal. Kita bisa monitor
perkembangan tanamannya, baik itu pucuk ataupun tunas utama ataupun tunas airnya pun alhamdulillah optimal, tumbuhannya sehat, bahkan sudah mulai keluar bakal bunga seperti ini. Tumbuhan dominan kiri ataupun kanan bedengnya hampir sama, seragam. Sampai dengan saat ini cabai pilar kurang lebih sudah 58 hari setelah tanam atau 58 HST. Nah, sudah seperti inilah figur tanaman di 58 hari setelah tanam. Yang pertama, sudah mulai muncul buah cabai seperti ini. Sudah mulai rata pertumbuhannya. Dengan kondisi pakcoynya sebagai tanaman tumpang sari sudah seperti ini. Bawang daun ataupun pecai. Update perkembangan yang kami pantau ataupun kami amati sampai dengan saat ini, yang pertama, bios dikombinasikan dengan inovasi kami, inovasi SOP yang ada di Kebun Tunas Farm, tentunya saling menguntungkan atau mutualisme. Bisa kita lihat dari performa tanaman cabai ataupun performa tanaman tumpang sarinya, yaitu pecai atau sawi putih, pakcoy ataupun bawang daunnya. Figurnya kokoh, hijau, kekar, dan tumbuh subur. Istilahnya kalau orang-orang lain lihat subur sepertinya. Nah, seperti itu figur yang kita lihat tadi. Berarti dari pertumbuhan figur tanaman yang kita lihat saat ini ada simbiosis mutualisme antara bios 44 dengan pupuk atau SOP yang kita mulai kombinasikan atau inovasikan di sini. Bios 44 berpengaruh terhadap reaksi fisika, kimia ataupun biologi, perombakan ataupun mekanisme proses pengikatan atau pelepasan ikatan-ikatan yang ada di dalam tanah, yang terikat di dalam tanah menjadi bisa unsur haranya bisa menjadi lebih tersedia untuk diserap oleh tanaman. Mikroorganismenya juga jadi semakin populasinya semakin lebih banyak, dan itu akan jelas akan melepaskan ikatan-ikatan zat kimia tadi, akan merombak unsur-unsur hara yang terikat menjadi bisa terserap. Selanjutnya fisikanya lebih ke tekstur tanahnya bisa jadi lebih gembur, aerasi, pH tanah. Dengan curah hujan ekstrim seperti ini bisa disebut curah hujannya tinggi ataupun bisa disebut ekstrim lah. Alhamdulillah figur ataupun performa tanaman cabainya beserta tanaman lainnya masih terlihat optimal di umur 58 hari setelah tanam ini. Kita bisa lihat pertumbuhan cabainya kurang lebih sudah setara dengan jempol kita. Seperti ini, ukuran-ukurannya rata, serempak. Biasanya di kondisi tingkat kelembaban yang seperti ini, dikala cuaca ekstrim, ada beberapa kelemahan yang terjadi. Baik itu adanya kerontokan bunga, kerontokan daun, tingkat busuk ataupun pembusukan yang lebih tinggi di daerah bawah, di tingkat kelembaban tinggi. Tapi hal-hal tersebut bisa kita minimalisir dengan adanya pola-pola strategi ataupun SOP yang ada di Kebun Tunas Farm, yaitu dengan mulainya pemangkasan tunas air bisa kita lihat dan kita sisakan sebagai tunas ataupun cabang utama di sini. Jadi tingkat kelembaban yang ada di bawahnya bisa kita minimalisir. Selanjutnya dari sisi pertumbuhan perkembangan buah, kita bisa dilihat di kondisi figur tanamannya mulai rata, di atasnya mulai pertumbuhan bunganya juga lebih banyak. Yang bisa kita simpulkan dari demplot yang sudah kita lakukan di kurang lebih 50 bata, 1.500 populasi di sini, memang pertumbuhannya lebih merata, tidak jomplang seperti itu. Selanjutnya sampai dengan saat ini performa semua tanaman tumpang sari dengan tanaman cabainya pun kebilang optimal.
Selanjutnya juga dari sisi pembuahan ataupun masuk fase generatif, alhamdulillah bisa optimal dari sisi pertumbuhan bunga, buah, tingkat kerontokan tanaman, tingkat kerontokan bunga, buah ataupun daun, alhamdulillah bisa diminimalisir. Tapi itu ternyata Bios 44 bisa jikalau misalkan kita inovasikan dengan SOP yang ada di petani sekitar ataupun SOP petani yang petani gunakan, bisa optimis akan saling bersimbiosis mutualisme.